Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Khairul Fadli Mokhtar Lutfi MS Fram M Biomed yang menjadi dosen pengampu dalam mata kuliah biomedik. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Indah Infretin Sisiki dengan NIM 23030650002 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Fisioterapi Angkatan 2023 akan memaparkan materi tentang obat polisilen suspensi. Adapun agenda atau materi yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, apa itu obat polisilen suspensi, yang kedua yaitu komposisi dari obat polisilen suspensi, yang ketiga yaitu cara kerjanya, yang keempat indikasi penggunaan, yang kelima dosis penggunaan obat, yang keenam efek samping dari penggunaan obat, yang ketujuh kontraindikasi penggunaan obat, yang kedelapan peringatan penggunaan obat, dan yang terakhir yaitu interaksi obat polisilen suspensi dengan obat lain. Kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu apa sih obat polisilen suspensi. Nah, obat polisilen suspensi adalah obat yang digunakan untuk mengurangi kelebihan asam lambung dan juga meredakan gejala gangguan pencernaan seperti rasa tidak nyaman di perut, kembung, dan juga mulas. Obat ini mengandung bahan aktif polisilen yang bertindak dengan mengikat asam lambung, membentuk lapisan pelindung di lambung, dan menetralkan kelebihan asam lambung. Nah, polisilen suspensi sendiri tersedia dalam bentuk cairan yang dapat diminum dan umumnya diberikan pada pasien yang mengalami gangguan pencernaan tertentu. Dosis dan penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter atau petunjuk pada kemasan obat. Nah, sebelum menggunakan obat ini, konsultasikan lagi dengan dokter ataupun apoteker untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Kita masuk pada materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu komposisi dari obat polisilen suspensi. Komposisi pada obat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu polisilen, yang kedua yaitu asam amino, dan yang ketiga adalah minyak pipermin. Kita masuk pada komposisi yang pertama yaitu polisilen. Polisilen sendiri adalah senyawa silikon yang merupakan bahan aktif utama dalam obat polisilen suspensi. Senyawa ini memiliki sifat anti-ulkus dan pelapis pada lapisan lambung, membantu melindungi lambung dari kerusakan akibat asam lambung yang berlebihan. Yang kedua yaitu asam amino. Obat ini juga mengandung asam amino, yaitu senyawa penting yang membantu dalam memperbaiki jaringan lambung yang rusak akibat tukak lambung atau tindakan iritasi oleh asam lambung. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu minyak pipermin. Minyak pipermin sendiri hadir dalam obat polisilen suspensi untuk memberikan efek menyegarkan dan juga menenangkan pada lambung. Minyak ini juga membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat gangguan lambung. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat adalah cara kerja dari obat polisilen suspensi, di mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penetrasi lambung. Nah, ketika kita sudah meminum obat polisilen suspensi ini, dia akan bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung di dalam lambung, di mana lapisan ini membantu melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung yang berlebihan. Dengan demikian, obat ini efektif dalam mengurangi gejala seperti nyeri lambung, mulas, atau gangguan pencernaan akibat asam lambung. Yang kedua yaitu penyerapan gas, di mana obat polisilen suspensi juga bekerja dengan menyerap kelebihan gas dalam lambung kita, sehingga mengurangi rasa kembung dan ketidaknyamanan akibat gas yang terjebak di dalam lambung. Hal ini yang membantu mengurangi gejala-gejala yang terkait dengan gangguan pencernaan, seperti perut kembung dan perut terasa penuh. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perlindungan mukosa lambung. Nah, pada tingkat sel, obat ini melindungi sel-sel mukosa lambung agar tidak terkena kerusakan akibat asam lambung yang berlebihan. Hal ini membantu dalam proses penyembuhan dan mempercepat pemulihan kondisi lambung yang teriritasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang indikasi penggunaan obat polisilen suspensi, di mana yang pertama adalah kondisi lambung yang meradang. Nah, obat polisilen suspensi direkomendasikan untuk pengobatan kondisi lambung yang meradang, seperti
gastrisit, akut, atau kronis. Polisylens bekerja dengan membungkus dan melindungi dinding lambung, membantu mengurangi rasa sakit dan juga peradangan. Selanjutnya yang kedua yaitu pencegahan luka lambung, di mana polisylens suspensi juga digunakan sebagai langkah pencegahan untuk luka lambung akibat stres, infeksi, atau konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Dengan membentuk lapisan pelindung di bagian dalam lambung, obat ini membantu mencegah terjadinya kerusakan pada dinding lambung. Dan yang ketiga yaitu penyembuhan luka pencernaan. Nah, di samping itu, obat polisilin juga digunakan untuk membantu penyembuhan luka pada sistem pencernaan, terutama perut dan usus halus. Polisilin membantu melindungi lapisan mukosa dari iritasi dan juga gesekan yang dapat memperlambat proses penyembuhan. Kita ke materi yang berikut, yaitu dosis penggunaan obat polisilin suspensi. Nah, untuk dosis penggunaan obat polisilin suspensi sendiri, disarankan untuk mengikuti anjuran dari dokter atau petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Biasanya, dosis yang diberikan tergantung pada kondisi medis pasien sendiri, respon tubuh terhadap pengobatan, dan faktor-faktor lain yang perlu dievaluasi oleh tenaga medis yang berkompeten. Penggunaan dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan atau bahkan menyebabkan bahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengubah dosis tanpa berkonsultasi langsung dengan dokter terlebih dahulu. Selain itu, jangan lupa untuk membaca petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan obat polisilin suspensi sebelum mengonsumsinya. Jika terdapat ketidakjelasan mengenai dosis, jangan ragu untuk bertanya kepada apoteker atau petugas medis lainnya. Yang berikutnya adalah efek samping obat polisilin suspensi. Nah, secara umum obat ini bisa ditoleransi dengan baik. Namun, ada beberapa efek samping dari polisilin suspensi yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama yaitu dimethicone tidak diserap oleh tubuh ke dalam aliran darah, oleh karena itu dianggap relatif aman. Namun, efek samping yang bisa terjadi diantaranya berkurangnya kepadatan tinja, menjadi seperti bubur atau pultaceous stool. Yang kedua yaitu magnesium hidroksi, bisa menyebabkan diare, sedangkan aluminium hidroksi menyebabkan konstipasi. Kombinasi keduanya bisa meminimalisir efek samping tersebut. Dan yang terakhir yaitu magnesium hidroksi, bisa mengganggu penyerapan asam folat dan zat besi. Selanjutnya yaitu kontraindikasi penggunaan obat polisilin suspensi. Ada 3 kontraindikasi. Yang pertama yaitu interaksi, di mana obat polisilin suspensi tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat lain yang mengandung aluminium karena dapat mengurangi efek obat. Yang kedua yaitu ibu hamil dan menyusui. Nah, obat polisilin suspensi tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui, kecuali dengan anjuran dari dokter yang merawat. Dan yang terakhir yaitu alergi. Pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap bahan aktif obat, ini sebaiknya tidak menggunakan obat polisilin suspensi. Selanjutnya yaitu peringatan penggunaan obat polisilin suspensi. Yang pertama, jangan mengonsumsi obat ini lebih dari yang direkomendasikan oleh dokter. Menggunakan dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan dapat meningkatkan risiko efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, konsultasikan dengan dokter jika ada reaksi alergi. Jika Anda mengalami gejala alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, atau sesak nafas setelah mengonsumsi obat ini, segera cari bantuan medis. Yang ketiga, tidak dianjurkan untuk digunakan selama hamil atau menyusui. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat ini jika Anda sedang hamil atau sedang menyusui, untuk menghindari risiko terhadap janin atau bayi Anda. Dan yang terakhir yaitu interaksi obat polisilin suspensi dengan obat lain. Nah, pada interaksi obat polisilin suspensi dengan obat lain ini ada 4 obat. Yang pertama yaitu obat asam mefanamat.
di mana polisilen substansi dapat meningkatkan penyerapan dari asam mefenamat sehingga meningkatkan risiko efek samping seperti iritasi lambung dan tukak pada lambung. Yang kedua yaitu antibiotik, di mana polisilen suspensi dapat mengurangi efek dari beberapa jenis antibiotik sehingga dapat mengganggu proses penyembuhan infeksi bakteri. Yang ketiga, obat omeprazole. Interaksi obat ini dapat terjadi dengan penggunaan bersama, sehingga dapat mengurangi efektivitas pada obat. Dan yang terakhir yaitu obat antasida. Penggunaan bersama dengan antasida dapat mengurangi efektivitas dari obat polisilen suspensi sendiri. Nah, demikianlah penjelasan dari materi obat polisilen suspensi. Nah, setelah itu saya menyimpulkan bahwa obat polisilen suspensi adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti sakit perut, mulas, dan juga gangguan pencernaan lainnya. Obat polisilen sendiri mengandung polisilen sebagai bahan aktif utama. Selain itu, dapat juga mengandung bahan tambahan seperti pengental, pewarna, pemanis untuk meningkatkan ketertulusan dan rasa obat. Dosis obat polisilen suspensi dapat bervariasi tergantung pada usia, kondisi medis, dan respon individu. Dosis yang umum adalah 5-10 ml. Diambil 3 atau 4 kali sehari setelah makan atau sesuai petunjuk dokter. Efek samping yang umum dari penggunaan obat polisilen suspensi termasuk konstipasi, gangguan pencernaan, dan reaksi alergi ringan seperti ruam kulit. Obat polisilen suspensi tidak boleh digunakan oleh individu yang memiliki riwayat penyakit alergi terhadap bahan aktif atau komponen lain dalam formulasi. Pasien dengan kondisi medis seperti penyakit ginjal atau hati harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat polisilen suspensi. Obat polisilen suspensi dapat mengurangi penyerapan beberapa obat lainnya seperti antibiotik tetrasiklin dan juga fluorida. Oleh karena itu, disarankan untuk memberi jeda waktu minimal 2 jam antara penggunaan obat polisilen dengan obat lain yang memerlukan penyerapan yang optimal. Sekian sudah materi yang telah saya jelaskan mengenai obat polisilen suspensi. Kiranya penjelasan saya dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam dan sampai jumpa.